Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu? Anak 83, 84, halo, sudah bangunkah? Semoga sudah bangun ya. Selamat bertemu lagi dengan ibu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sudah siap alat tulisnya? Buku, pulpen, dan pensil kalian. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya bila kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita mulai, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk kita lihat materi apakah hari ini. Ya, kita masih membahas tentang teks eksposisi. Tapi kita masuknya ke poin berikutnya, yaitu struktur teks eksposisi. Apa sajakah struktur teks eksposisi? Nah, struktur teks eksposisi di sini ada 3. Nah, apa saja itu? Ada tesis, ada rangkaian argumen, ada penegasan. Jadi, struktur teks eksposisi itu ada 3 ya, jangan lupa. 3, 1 tesis, 2 rangkaian argumen, 3 penegasan. Tesis itu apa sih? Pengenalan isu, masalah ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Itu. Ya, jadi tesis itu adalah pengenalan isu, masalah ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Yang kedua, rangkaian argumen adalah pendapat atau argumen penulis berguna sebagai penjelasan dari tesis yang dijelaskan sebelumnya. Biasanya berisi fakta-fakta untuk memperkuat argumen-argumen penulis. Yang ketiga, penegasan, perumusan kembali secara ringkas. Biasanya bagian ini disebut dengan penutup atau kesimpulan. Tuh maksudnya ya. Nah, kita lihat. Di sini ada contohnya. Ya. Kita lihat. Di zaman globalisasi seperti sekarang ini, kegiatan membuang sampah sembarangan, misalnya di sungai, seolah-olah sudah menjadi hal yang lazim. Padahal bisa berdampak buruk bagi lingkungan. Semakin banyak juga orang yang membuang sampah sembarangan di kota. Hal ini mengakibatkan aliran beberapa sungai terhalang oleh sampah tersebut. Sehingga ketika hujan terjadi dengan menetesitasi dan terus-menerus, maka sungai akan meluap dan menimbulkan bencana banjir. Nah, teks ini dinamakan tesis. Nah, itu adalah penjelasannya. Kenapa di zaman globalisasi seperti sekarang ini banyak kegiatan membuang sampah sembarangan, dijelaskan. Nah, lalu paragraf keduanya ada argumen. Argumen itu apa? Pendapatnya. Dari tahun ke tahun jumlah orang yang membuang sampah sembarangan di sungai terus meningkat. Ini merupakan kesimpulan dari banyak pengamat. Bahkan Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia, Susi Pujiastuti, mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan penyumbang sampah terbanyak kedua di dunia. Dengan rincian sampah plastik yang dibuang di laut bisa mencapai 9 ton. Beratnya per tahun.
Manusia masih belum juga kapok dengan membuang sampah di sungai yang bisa mengakibatkan banjir karena tingkah laku manusia itu sendiri. Misalnya banjir di Jakarta Selatan 1 tahun silam yang disebabkan banyaknya sampah menyumbat saluran pembuangan air. Padahal korban karena bencana banjir tentu tidak sedikit. Tidak hanya korban luka-luka, yang meninggal dunia karena banjir juga sudah banyak. Akan tetapi, hal-hal tersebut masih belum cukup untuk memberi kesadaran kepada orang-orang yang masih membuang sampah sembarangan atau di sungai. Nah, teks ini dinamakan apa? Argumen, karena pendapat si penulis. Nah, bila dia membuang sampah sembarangan, maka akan berakibatkan apa? Nah, itu yang dinamakan bagian argumen. Nah, selanjutnya di sini ada pengulangan. Seharusnya setelah mengetahui dampak yang terjadi karena ulah sendiri, orang-orang sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi, supaya tidak merugikan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Jika tidak ada sampah di sungai, maka air sungai tidak akan tersumbat dan banjir bisa diminimalisir meskipun hujan deras terus menerpa. Nah, itu adalah kesimpulan bila kita tidak membuang sampah sembarangan. Nah, jelas ya, ini adalah contoh dari teks eksposisi. Nah, kira-kira kalau kita buat judulnya apa ini ya? Orang-orang yang teledor membuang sampah, ya kan? Atau akibat membuang sampah sembarangan sehingga Jakarta atau kota akan berakibatkan banjir. Itu. Nah, kira-kira apa judulnya? Ayo. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada contohnya, ada soal yang nanti dijawab di link ya. Oke, sudah? Oke. Di sini ada kaidah kebahasaan. A. Kata leksikal. Nomina, kata benda, merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun abstrak. Contoh nomina dasar, yaitu kata yang memiliki kata dasar seperti gambar, pisau, rumah, dan lain-lain. Adapun nomina runtutan, turunan, yaitu apa? Perbuatan. Nah, perbuatan itu kata dasarnya adalah buat, mendapat imbuhan per-an. Jadi perbuatan. Nah, itu dinamakan nomina menggunakan turunan. Lalu lagi kata pembelian. Nah, turunannya dari kata apa? Kata dasarnya beli. Kemudian mendapat imbuhan pem dan akhiran an. Kekuatan. Kata dasarnya kuat. Mendapat imbuhan ke dan akhiran an. Jelas ya? Nomor 2, verba adalah kata kerja. Merupakan kata yang mengandung makna dasar, perbuatan, dan proses atau keadaan yang bukan sifatnya. Seperti mandi, pergi, tinggal, tiba. Nah, jadi mandi, pergi, tinggal, dan tiba. Itu kata kerja. Yang ketiga, adjektiva. Kata sifat
yang digunakan sebagai ungkapan sifat atau keadaan orang, benda, dan binatang. Misalnya, cantik, gagah, indah, menawan, berlebihan, dan sebagainya. Adverbia, kata keterangan yang memberikan informasi berupa keterangan waktu, tempat, suasana, alat, cara, dan lain-lain. Contohnya di, ke, sini, sana, mana, saat, ketika, dan lain-lain. Ya, itu jadi maksudnya. Jadi leksikal itu ada 4, yaitu nomina, verba, adjektiva, dan adverbia. Konjungsi dapat digunakan dalam teks eksposisi untuk memperkuat argumentasi. Suatu jenis konjungsi dapat digunakan dengan menggabungkan dengan konjungsi yang sejenis dalam suatu kalimat yang saling berhubungan sehingga membentuk keterkaitan makna antar kalimat. Dapat pula mengkombinasikan beberapa jenis konjungsi dalam suatu teks sehingga terciptanya keharmonisan makna maupun struktur. Lanjut. Nah, yang terakhir adalah pronomina. Apa itu pronomina? Nah, pronomina itu ada 2. Pronomina persona, yaitu pronomina tunggal. Misalnya seperti ia, dia, Anda, kamu, aku, saudaranya, mu, ku, si, serta persona jamak. Misalnya kita, kami, kalian, mereka, hadirin, dan para. Jadi pronomina persona adalah kata ganti orang. Intinya ya, kata ganti orang. Jadi bisa ada kata ia, dia, Anda, kamu, aku, saudaranya, mu, ku, dan si. Serta persona jamak, misalnya kita, kami, kalian, mereka, hadirin, dan para. Tuh. Lalu ada pronomina non personal. Kata ganti bukan orang. Nah, ini dinamakan pronomina penunjuk. Misalnya, ini, itu, sini, situ, nah, sana. Nah, itu adalah pronomina penunjuk. Atau ada pronomina penanya. Seperti apa, mana, siapa. Seperti itu. Contohnya apa sih? Misalnya, ini buku saya. Dia berada di situ. Nah, itu adalah pronomina non persona. Jelas ya? Paham? Maaf agak batuk Ibu ya. Oke, di sini ada pertanyaan selanjutnya. Bisa dilihat. Oke. Oke, terima kasih kalian sudah melihat, mendengarkan materi Ibu hari ini. Semoga kalian bisa menjawabnya ya. Ayo anak-anak semangat, jangan patah semangat. Oke, Ibu ucapkan terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah mencatat. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.